You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Cek fakta. Beredar narasi soal lampu kamar Wisma Atlet yang menyala semua pertanda penuh pasien corona. Juga beredar klaim foto dan narasi soal penampakan mobil goib SMK. Bagaimana penelusurannya? Kita akan kupas dalam Cek Fakta episode kali ini kembali bersama Ketua Komite Pemeriksa Fakta Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo, Ari Bowo Sasmito. Saya Don Brady menghadirkan topik teratas Periksa Fakta Mafindo periode 5 hingga 11 September 2020. Hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi dalam forum anti fitnah hasut dan hoax atau FHFHH serta Instagram. Podcast ini bisa Anda simak di kbrprime.id setiap Senin dan di aplikasi podcast lainnya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Number 5. Di posisi kelima, narasi soal rumah sakit Wisma Atlet lampu kamar menyala semua pertanda full pasien corona. Sebuah akun Facebook mengunggah sebuah gambar gedung dengan lampu menyala semuanya. Dalam narasi disebutkan lampu menyala tersebut pertanda rumah sakit Wisma Atlet penuh pasien corona. Benarkah demikian? Ini siapa yang dapat mengkonfirmasi nih, Mas Ari? Peringkat kelima, ini klaimnya salah bahwa dibilang lampunya nyala semua karena RS Wisma Atlet itu penuh. Sudah dikonfirmasi oleh Koordinator RSD Wisma Atlet Kemayoran, Kolonel Stefanus Doni. Itu dipastikan bahwa bukan berarti semua tower terisi penuh oleh pasien COVID-19. Jadi nyalanya itu sebetulnya untuk menginformasikan sebagai bahwa itu bentuk kesiapan Wisma Atlet untuk menerima pasien yang pasien yang menjalankan karantina mandiri. Nah, ini juga sebetulnya sudah disebutkan bahwa kelihatannya penuh, padahal yang lampu yang dinyalakan itu hanya sekitar 60% gitu. Itu pun sebetulnya tower yang dipakai di Wisma Atlet itu kan ada 7 tower. Yang dipakai itu baru 2, jadi 2 dari 7 itu jauh ya kesannya dari penuh. Itu peruntukannya adalah satu tower untuk observasi, satu lagi untuk penanganan pasien gitu. Jadi memang orang suka sekilas menyimpulkan bahwa kalau terlihat dari jauh dan nyala semua itu berarti penuh, padahal ya salah gitu. Dan satu tower itu diinformasikan bahwa bisa menampung 2.500 orang gitu. Dan sekedar informasi bahwa semenjak dibuka di 23 Maret 2020 sampai per artikel periksa fakta yang dibuat, RSD Wisma Atlet itu sudah merawat 14.265 pasien. Yang dari jumlah itu 12.128 orang itu sudah dinyatakan sembuh, 270 dirujuk ke rumah sakit lain, dan pasien yang meninggal itu sebanyak 5 orang. Jadi artikel ini dibikin di 11 September 2020. Number 4. Di posisi keempat, narasi soal Ustadz Abdul Somad nyatakan Facebook haram. Sebuah akun Facebook mengunggah sebuah gambar berisi foto Ustadz Abdul Somad dan narasi Facebook haram karena dibuat oleh kafir untuk merusak iman Islam, menulis status di wall menyerupai tembok ratapan kaum Yahudi. Pada unggahan itu juga terdapat tanda tangan dengan nama UAS dan sebuah hadis. Bagaimana nih penelusurannya? Peringkat 4, ini setelah ditelusuri sebetulnya poster Ustadz Abdul Somad yang menyatakan Facebook haram ini adalah hasil suntingan, gambar hasil editan. Jadi aslinya itu berisi Ustadz Abdul Somad yang menghimbau untuk tidak merayakan malam tahun baru tahun 2019. Dan kenapa ini sampai bisa masuk ke top 5 hoax of the week di peringkat keempat? Seperti biasa, yang berkaitan dengan seperti ini itu yang ramai itu justru bukan mengomentari yang berkaitan dengan periksa faktanya, tapi malah
meributkan, mendebatkan hal yang lain yang tidak berkaitan. Post isinya soal ini loh gambar suntingan, ini aslinya, tapi isi komentarnya mengomentari hal-hal yang lain yang ujung-ujungnya ribut, yang sebetulnya memang membuat forum jadi ramai, tapi ramai tidak ada manfaatnya karena ya ramai membicarakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan postnya sendiri gitu. Jadi kalau bahasa forum sih disebutnya sebagai out of topic atau out gitu ya, karena ya kalau di forum ya harusnya ada aturannya bahwa yang sedang dibahas itu apa, yang komentarnya harusnya isinya apa. Jadi diskusinya tidak kemana-mana karena tipikalnya atau biasanya atau standarnya orang debat itu kalau sudah kehabisan bahan, ujung-ujungnya ad hominem atau menyerang pribadi. Nah kayak gitu lebih ramai lagi karena ya biasa celah-celahan, hina-hinaan yang nggak tahu manfaatnya apa gitu. Jadi memang sekali lagi di forum itu memang harus diatur bahwa kalau yang sedang dibahas itu ya silahkan yang diobrolkan, yang didiskusikan sekitar A, jangan malah postnya soal A, yang dibahas soal B, C, D sampai Z yang ujung-ujungnya menyerang pribadi. Number 3. Di posisi ketiga, narasi soal Jokowi minta semua gubernur tiru kerja keras Anies selamatkan ekonomi. Sebuah akun Facebook mengunggah gambar tangkapan layar berartikel berjudul Resesi di Depan Mata. Jokowi minta semua gubernur tiru kerja keras Anies selamatkan ekonomi dengan narasi sebagai berikut. Tapi Cebong bilang Anies gak bisa kerja. Gimana nih Bong junjunganmu? Kok suruh niru orang yang gak bisa kerja cuma pandai menata kata? Bagaimana nih penelusurannya Mas Ari? Jadi hasil penelusurannya itu pada saat setelah diperiksa sebetulnya tidak ada di artikel tersebut pernyataan dari Presiden Jokowi yang meminta semua gubernur meniru kerja keras Anies Baswedan dalam menyelamatkan ekonomi. Jadi sekilas mungkin warganet, netizen sering menyebut bahwa ini sebagai pancingan klik atau umpan klik atau clickbait gitu ya. Jadi bahwa judulnya apa, tapi pada saat diklik, dibuka artikelnya ternyata isi artikelnya itu tidak seperti judul yang disebutkan. Dan manfaatnya, maksudnya clickbait itu apa sih? Maksudnya pancingan klik itu bahwa ya biasanya tidak jauh-jauh hubungannya dengan motif ekonomi, bahwa orang pokoknya mancing orang untuk masuk ke situs dan pemilik situs karena memasang iklan, sebutlah yang populer itu AdSense dari sistem advertising atau pengiklannya Google AdSense. Nah itu pokoknya asal sudah ada orang masuk ngeklik, pas mereka gulir atau scroll ke bawah nyari isi beritanya ternyata tidak ada, ya yang penting si pemilik situsnya sudah dapat iklan yang masuk, karena iklan itu kan dihitung per klik ya. Dan sebetulnya ini yang disebutkan adalah yang diarahkan itu seluruh gubernur waktu itu ada pengarahan secara virtual, secara video conference lah ya, secara virtual yang diarahkan bahwa Presiden Jokowi itu tidak spesifik menyebut seperti yang diklaim oleh narasi pelintiran ini, tapi pengarahannya itu diarahkan ke semua kepala daerah untuk si perekonomian Indonesia ini harus digenjot karena bisa masuk resesi kalau pertumbuhan di kuartal ketiga ini minus lagi, salah satunya akibat dari pandemi COVID-19 ini gitu. Number 2. Di posisi kedua, narasi soal gereja yang dibangun dari tulang-tulang umat Islam. Sebuah akun Facebook mengunggah 2 buah foto. Dalam narasinya disebutkan bahwa foto tersebut merupakan gereja yang terbuat dari tulang belulang umat Islam. Bagaimana penelusurannya dan konten menyesatkan seperti ini adakah potensi memicu konflik beragama, Mas Ari? Peringkat 2, klaimnya kan disebutkan bahwa ini tulang-tulang dari umat Islam yang dibantai karena tidak mau pindah agama ke agama Nasrani. Justru tulang-tulang yang ada di Kapela dos Osos yang dibangun di abad ke-19 itu dibangun dari tengkorak dari lebih dari 1000 biarawan yang fungsinya adalah mengingat terhadap kefanaan duniawi gitu. Dan kenapa sih hal-hal seperti ini masih suka diedar-edarkan? Jadi betul memang ini berpotensi untuk memicu konflik antar agama, konflik sara. Memang ini sangat mengkhawatirkan, terutama karena
di Indonesia ini salah satu cara yang paling mudah untuk memicu emosi adalah menggunakan SARA, menggunakan agama dan ras. Kalau sudah namanya emosi itu mengambil alih ya, mengambil alih kita sepintar, setinggi apapun intelektual dan jabatan dan pendidikannya, orang sering kalau sedang emosi itu diambil alih oleh emosinya. Itu makanya ada nasihat bijak yang menyebutkan bahwa kalau sedang emosi tolong jauh-jauh dari ponsel pintar atau smartphone, karena ini ya, itu menjadi sesuatu yang belakangan oleh si pemilik akunnya akan disesalkan, karena ternyata sudah terlanjur emosi, sudah terlanjur menyebarkan, ternyata yang dia sebarkan itu tidak sesuai dengan pelintiran atau hoax yang dia lihat gitu. Dan sering kejadiannya itu sudah terlanjur nyebar, belakangan menyesal, ternyata itu yang dia sebarkan itu salah, ternyata yang disebarkan itu hoax. Nah, dihapus nih. Pada saat dihapus sudah terlanjur keduluan ada orang lain yang mengambil tangkapan lain atau screenshot, yang artinya apa? Jempolmu, jarimu itu harimaumu, karena jejak digital itu kejam ya, sampai kita meninggal pun jejak digital itu abadi, tidak akan bisa dihapus. Number 1. Kita sudah di posisi pertama, klaim foto dan narasi soal penampakan mobil goib SMK. Sebuah foto diunggah di media sosial dengan narasi sebagai berikut. Ini penampakan mobil goib dan hanya para cebong yang bisa menjelaskan mana depan, mana belakang, dan mana yang di samping. Jelasin yang sejelas-jelasnya ya Bong, biar cepat laku terjual mobil goib ini. Foto yang diunggah sumber klaim menampilkan mobil berwarna merah dan terdapat tulisan SMK di mobil tersebut. Bagaimana penelusurannya? Tingkat 1, ini setelah ditelusuri ternyata sebetulnya suntingan, editan, manipulasi dari yang sebelumnya sudah disunting juga gitu. Jadi ada mobil warna merah disunting, aslinya itu tidak ada tulisan SMK-nya, lalu hasil suntingan itu disunting lagi, lalu ditempeli tulisan SMK dengan disebut bahwa ini mobil goib begitu ya. Padahal per periksa fakta yang dibuat itu di 9 September kemarin ini sudah bisa dipesan gitu ya, bisa dipesan di Boyolali, bisa juga dihubungi di showroom, nomornya itu 0271 785 1400, jadi di Boyolali daerah Solo gitu ya. Nah, ini sendiri sebetulnya sesuatu yang sudah sering menjadi perdebatan di media sosial oleh warganet gitu ya, karena apa ya, waktu itu kan Pak Jokowi pernah mempromosikan SMK, lalu dianggap bahwa ini akan menjadi industri mobil nasional atau Mopnas, padahal oleh pemerintah itu sekedar didukung dan dikembalikan ke pihak swasta untuk mengembangkan. Jadi berbeda dengan Timor dulu ya, sampai sekarang program Mopnas itu masih belum ada, dan persepsi dari banyak warganet adalah bahwa SMK ini mobil nasional, padahal ya bukan gitu, itu diserahkan ke pihak swasta untuk mengembangkan sendiri gitu. Dan ini juga sebetulnya kalau disebut goib sih salah, karena waktu itu sudah ada berita termasuk foto itu pada saat mobil SMK ini dikirim ke Lampung. Jadi ada 200 unit ya, 200 unit pickup SMK yang Bima 12 itu dikirimkan ke Lampung menggunakan itu ya, truk yang di belakangnya ada gandengan yang bisa memuat 2 tingkat mobil gitu. Pertama itu buktinya sudah ada pengiriman dari pabriknya ke Lampung, dan kedua dari Tempo juga, Tempo yang anggota koalisi media cekfakta.com bersama Mavindo juga ikut mendukung. Itu ada galerinya gitu, ada foto galerinya penampakan showroom mobil SMK. Jadi memang sampai sekarang memang pangsa yang disasar itu masih dalam bentuk mobil niaga atau pickup gitu ya, yang itu juga sudah ada pemesanannya, yang intinya adalah bahwa kalau disebut mobil goib ya salah, karena unitnya sudah ada yang dijual. Pertama itu, kedua gambarnya itu yang diedarkan itu sebetulnya suntingan dari yang sebelumnya sudah disunting. Jadi disunting, diedit, lalu disunting lagi, ditambahin tulisan SMK. Itu dia tadi topik teratas Periksa Fakta Mavindo periode 5 hingga 11 September 2020, hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi dalam forum anti fitnah, hasut, dan hoax, serta Instagram.
Podcast ini bisa Anda simak di kbrprime.id setiap Senin dan di aplikasi podcast lainnya. Mas Hari? Selalu pesan dari saya, jangan pernah lupa jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak podcast Cek Fakta ini. Kami menantikan masukan Anda lewat podcast@kbrprime.id. Sampai jumpa di episode berikutnya.